muncul pada saat ada seorang Gibran. Padahal kalau kita bicara politik dinasti, hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Ya, kalau lu kemudian punya anak, lu anggota DPR, oke, lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Oke, lalu lu punya cucu, oke, cucu lu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, apakah itu politik dinasti? Tidak, karena terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat. Sebentar, karena yang memilih nanti adalah rakyat. Oke, problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik purba. Prosesnya. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, boleh, nggak masalah. Ini politik purba, politik dinasti purba, menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Andai kata, sebentar, Mas. Sekarang kita tanya ya, tanya sama publik, kita tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Nggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Dan sekarang proses perubahannya itu dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Begini, bagaimana alat ukurnya? MK. Alat ukurnya yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear, man. Sudah gini, maksud gue ini. Jadi positioning seseorang itu dilihat dari faktor usia, tapi bukan dari faktor kesempatan yang mau diberikan. Nah, ini terjadi pada seorang Gibran yang pernah gue lalui. Mayoritas mereka yang di atas umur-umur 40 tahun itu masih melihat sebelah mata kompetensi anak muda. Dia cerita pengalaman hidupnya di perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu kepentingannya kapital. Itu kepentingan modal. Lalu dia sandingkan dengan contoh tentang republik, yang sebenarnya kita tidak berbicara tentang siapa yang memodali republik ini. Dari contoh itu saja tidak apple to apple. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun, Mak. Dito itu 32 tahun loh, gitu loh. Ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada gitu? Bahwa semua itu bukan anak muda? Problemnya kan tidak di usia. Dulu dua undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun kan, di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini. Walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun. Makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong. Itu contoh-contoh tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran. Tidak. Fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda tapi untuk Gibran. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang keberlanjutan kasus ijazah Pak Gibran kali ini. Nah, jadi teman-teman, benar itu Bang Adian, ya, tanggapan ini benar. Kalau tidak merubah konstitusi oleh pengaruh bapaknya, maka si Gibran tidak akan bisa menyalonkan jadi wapres, apalagi terbukti tidak mempunyai ijazah SMA, teman-teman. Jadi tanggapan Pak Adian ini memang benar. Kalau misalnya Pak Jokowi tidak mengubah konstitusi, ya jadi mungkin Gibran tidak bisa menyalonkan diri sebagai wakil presiden, ya, karena tidak memiliki ijazah SMA dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Jadi teman-teman, ya, mungkin kita harus mendukung Pak Adian ini. Semoga terus-menerus dia membongkar satu persatu kebohongan yang telah dilakukan Pak Jokowi beserta Pak Gibran ini. Ya, mari kita rakyat bersatu dengan membela Pak Adian ini, ya, biar dia terus bisa membongkar suatu kebohongan yang telah lagi pada heboh sekarang, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang mereka katakan itu kurang cerdas amat DPR katanya.
wakil rakyat kok bela kepentingan pribadi keluarga, mikirin rakyatnya. Kalau DPR itu baru pahlawan nasional, kalau mikirin rakyatnya ingat jabatan hanya sementara. Ya, betul banget yang mereka katakan di sini teman-teman ya. DPR itu kurang cerdas karena rakyat menilai DPR itu hanya memikirkan kepentingan keluarganya saja, bukan kepentingan rakyat. Nah, kalau DPR itu sebenarnya yang dia lebih utamakan menyelesaikan yang dipikirkan rakyat itu, yang itulah yang dia utamakan selesaikan. Jadi tidak boleh dia selesaikan kepentingan pribadi atau keluarganya itu. Nah, itulah yang namanya DPR kalau misalnya kepentingan umum yang dia utamakan selesaikan ya. Jadi ya, semoga DPR ini bisa menyelesaikan masalah ataupun memikirkan kepentingan rakyat bukan kepentingan keluarganya tersebut. Jadi ya, itu gugat bukan untuk anak muda tapi untuk Gibran. Analisa Bang Adian tepat betul. Ya, Bang Adian ini omongannya santai tapi mendasar ya. Beda dengan kubu penjilat, ngomongnya keras tapi cuma akal-akalan demi tuannya. Betul teman-teman. Bang Adian ini kalau misalnya dia sekali ngomong itu ya keras teman-teman, mendasar, bukan dia hanya santai kalau misalnya ngomong tapi mendasar. Tapi beda dengan orang yang hanya jadi penjilat ya, omongannya keras tapi tidak ada arti dan tidak mempunyai bukti. Itulah yang hanya akal-akalan demi membela tuannya. Jadi teman-teman, itu sudah terjadi dan dilindungi uang perwakilan rakyatnya. Biasanya anak paling suka dikasih uang ya. Itulah anak-anak yang mau dikasih uang itu sebenarnya ya karena mau uang saja, bukan karena dia mau membela. Jadi Adian pintar, cerdas, benar orang Golkar sudah botol. Nah, Adian ini memang cerdas untuk membongkar dan mengatakan sejujurnya tentang Pak Gibran ini. Ya, wahai mantap Bang Adian Napitupulu, meluruskan pendapat orang yang pikirannya kurang pas dalam kehidupan bernegara di Republik Indonesia. Jadi sebaiknya yang dimaksudkan itu yang telah melakukan pelanggaran di Indonesia ataupun telah melakukan kebohongan di negara tercinta ini, yang itulah yang harus dimaksudkan saja. Jadi zaman Eden sedang berjalan dari robeknya konstitusi, berulangnya kembali kejahatan kemanusiaan KKN dengan mafianya, bangkai busuknya, kepastian hidup masyarakat terhujung di dalam komentar ya, awan negeri semakin paket sinyal semesta. Nah, rumahku dekat Sibolga, jadi tiap hari kulihat bocah-bocah dan dansa mirip di Fufufafa ya. Jadi merubah undang-undang kepentingan anaknya supaya bisa mencalonkan kejahatan. Nah, Pak Jokowi itu sebenarnya bertujuan merubah undang-undang itu karena kepentingan dirinya sendiri ataupun kepentingan keluarganya sendiri teman-teman ya, bukan kepentingan umum. Nah, supaya anaknya mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Namun yang diharapkan itu tidak sesuai teman-teman, karena kemampuan anaknya untuk berwawasan tidak sesuai dan hanya bikin malu saja amburadul negara Indonesia ini teman-teman. Nah, kejam memang itu PKI. Pak Prabowo ditipu 2 kali, ijazahnya palsu, dilawan pantas kecurangan muncul di pemilu terus. Nah, Pak Prabowo telah ditipu oleh Gibran ini dengan memalsukan ijazahnya tersebut. Nah, atas perintah Mas Joko kepada iparnya Usman merubah undang-undang MK, sudahlah Maman, jangan membela kebusukan keluarga Mas Jokowi ini ya teman-teman. Nah, betul karena dipaksakan maka tidak tepat dan tidak pantas karena tidak dipilih oleh rakyatnya. Masa sudah salah pintu dan yang di dalamnya baik ketidakjelasan. Nah, Gibran hebatnya cuma sekau, itulah kehilangan pahamnya bangsaku. Nah, jadi teman-teman yang mereka katakan di sini itu pelanggaran etika berat terhadap konstitusi dan sistem demokrasi Pancasila sesuai putusan MMK adalah ekstra
ordinari terima terhadap kedaulatan seluruh rakyat NKRI. Nah, pelanggaran etika itu memang benar teman-teman. Kalau misalnya kita tidak mempunyai etika, sebenarnya berarti ya bikin malu aja kalau misalnya tidak mempunyai etika teman-teman. Jadi berawal dari kebohongan pasti akan selalu berbohong seterusnya dari bapak turun ke anaknya beserta generasi dan cucunya penerus bangsa. Nah, itulah kebohongan yang terus menimbul dan terus bertambah adalah bapak sama anaknya telah melakukan kebohongan, pasti cucunya nanti akan melakukan kebohongan seperti yang dilakukan kakeknya sendiri dan beserta bapaknya itu. Jadi, teman-teman, ya, setiap orang ada harganya kalau tidak bisa dibeli maka itulah harga kita, teman-teman. Bukan masalah usia, muda atau tua, yang hebat cara berpikir cerdas membuat negara dan rakyatnya aman makmur. Ya betul teman-teman, bukan hanya masalah usia, biarpun dia muda ataupun tua, kalau cara berpikirnya baik dan tidak berbohong, ya maka warga Indonesia menilai itu orang hebat dan memiliki IQ yang sangat tinggi teman-teman. Jadi selama Gibran jadi wapres tak ada yang perlu dibanggakan dengan negaraku tercinta ini. Ya, yang hanya dibanggakan itu adalah suatu kemaluan yang dibikin oleh Pak Gibran tersebut, kalau misalnya dirinya itu tidak bisa mengatakan sejujurnya tentang ijazahnya yang telah pada heboh ini. Nah, Ardian Napitupulu, anggota DPR yang punya pikiran cerdas, jujur, dan serta komitmen.